Halo, kembali lagi di YouTube channel aku bersama Rosma Suhardi. Hari ini kita akan membuat roti yang spesial kalau menurut aku, karena ini mengingatkan masa-masa kecil. Jadi daerah asal aku kan Makassar. Di Makassar itu ada sebuah desa yang namanya Maros, dan di sana tuh rotinya sangat terkenal. Jadi habis pulang kampung atau mau ke kampung, pasti tiap-tiap orang tuh mampir di daerah tersebut yaitu Maros buat membeli roti ini sebagai oleh-oleh ataupun dimakan di saat perjalanan. Nah, aku akan membuat roti Maros ini, tapi versi aku sendiri ya, yang dimana roti ini akan menggunakan biang, yang mana biang ini sangat bagus buat roti yang kita akan bikin karena akan membantu mengeluarkan rasa yang ada di dalam roti tersebut dan membuat si roti ini umurnya jauh lebih panjang dan pastinya rasanya lebih enak. Nah, si roti ini nanti kita akan belah, kemudian kita akan isi dalamnya itu dengan selai, yaitu selai serikaya. Nah, kita juga akan membuat serikayanya dari karamel. Jadi, kita akan mulai aja di sini. Kita akan membuat biangnya terlebih dahulu. Biangnya ini kita campurkan aja, semua bahan jadi satu. Tepungnya masuk, susunya masuk, ragi masuk, kemudian ada gula. Kemudian kita aduk aja sampai tidak ada lagi tepung yang tersisa, tepung-tepung keringnya. Kemudian kita taruh di dalam wadah, kemudian kita tutup plastik. Lalu kita akan taruh di suhu ruang. Kalau misalnya suhu ruangan kalian lebih panas dari 28, mungkin tidak sampai 1 jam ya. Nah, ini setelah mengembang, kita akan masukkan ke dalam kulkas lalu kita gunakan. Saya akan taruh dulu ya. Oke, sambil kita menunggu biangnya kita masukkan ke dalam kulkas 1 jam, kita akan buat selai serikayanya terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada air, kita akan campurkan air, kemudian ada gula pasirnya kita juga masukkan semua. Jadi di resep itu ada 2 air, ada 1 cup dan ada 1/2 cup. Yang 1/2 cupnya kita pakai buat masak dengan gula ya. Jadi kita akan masak air dan gula sampai berubah warna coklat atau karamel. Nah, ini tunggu sampai gulanya berwarna coklat keemasan ya, baru nanti kita akan matikan, lalu kita akan campur dengan bahan-bahan yang lain. Nah, ini udah jadi karamel ya. Kita sisihkan dulu sebentar. Kemudian kita akan mencampurkan semua bahan sisa di sini. Di sini ada telur. Kita masukkan telurnya. Ada air. Kemudian ada santan. Kita akan blender semua jadi satu ya. Oke, pastikan semuanya benar-benar tercampur. Kemudian masukkan daun pandan. Kemudian kalian masak di panci. Tunggu sampai ini hangat, ini juga hangat, baru kalian gabungkan. Hati-hati pada waktu menuang ini ya ke dalam sini. Lalu kita balikin lagi ya. Kita akan masukkan garam kurang lebih 5-7 gram. Setelah mendidih, kita akan masukkan maizena biar kental ya. Jadi ini adalah cara ekspres membuat serikaya. Jadi kalau nggak ekspres, kalian harus masak dengan cara bain-marie. Bain-marie itu adalah masak dengan menggunakan uap panas. Jadi double boil. Jadi di bawahnya itu air. Jadi baskom di atas uap itu kita masak si serikaya ini ya. Dan itu kalian bisa ngaduk 3-4 jam paling cepat. Ya, jadi orang-orang dulu tuh bikinnya kayak gitu. Cuman kalau sekarang kayaknya nggak ada yang mau kayak gitu ya. Jadi kita pakai bantuan maizena ya, biar dia kental. Udah, kita akan keluarkan daun pandannya, habis itu kita akan blender ya, biar dia benar-benar halus. Kita akan pindahkan. Oke, kita akan blender. Oke. Kita masak ulang kembali, ya. Kita bisa lihat di sini sangat lembut. Jadi setelah kalian masak,
maizenanya udah masuk, kemudian udah mendidih, kalian blender atau misalnya tunggu sampai dingin. Kalau misalnya kalian menggunakan blender rumahan, bukan hand blender kayak aku, habis itu kalian masak kembali sampai mengental. Nah, ini sudah mengental, nanti pada waktu dingin akan lebih mengental. Nah, gimana cara kita taunya kalau misalnya ini tuh udah ready buat kita pakai ya, udah ready, kita matikan apinya. Gimana cara taunya? Kita taruh sedikit di sini, kemudian kita kayak giniin. Nah, kalau efeknya sudah kayak gini, sudah lengket, berarti udah siap, kita bisa matikan apinya ya. Oke. Nah, ini bisa kalian taruh di jar, masukin kulkas ya. Tahan 2 minggu, 2 sampai 3 minggu tergantung suhu kulkas kalian masing-masing ya. Oke, sambil menunggu selainya dingin, kita akan membuat rotinya. Dan di sini juga kita sudah masukkan biangnya yang tadi kita bikin, yang kita taruh 1 jam di suhu ruang, kemudian 1 jam di dalam chiller. Nah, ini ya biangnya. Nah, kita sekarang akan membuat adonannya. Semua bahan masuk jadi satu. Nah, di resep ini kita menggunakan 2 macam tepung, yaitu tepung protein tinggi dan tepung protein rendah. Kita akan mencampur terlebih dahulu semua bahan yang ada di dalam bowl ini. Setelah bahannya tercampur semua, kita akan memasukkan biang yang kita bikin 2 jam sebelumnya. Kita mixer, tidak sampai kalis, sampai tercampur aja semuanya. Setelah itu biangnya akan kita masukkan. Oke? Biang yang kita bikin tadi kita masukkan semua. Ya, biang ini. Oke. Masukkan. Tunggu sampai semuanya tercampur, di mana glutennya terbentuk 60%. Kondisi 60% terbentuk itu, gluten terbentuk itu kayak gimana? Jadi pada waktu kita bentangkan, adonan itu masih sangat terapuh ya. Itu waktunya kita memasukkan garam dan butter. Pastikan semua bahan yang kalian gunakan tuh benar-benar dingin. Jadi itu yang membuat adonan ini tuh aman meskipun kalian mixer. Mungkin waktunya sedikit lebih ya dari waktu yang kita mau ya. Jadi kalau misalnya kita cuma butuh waktu 15, tapi kadang-kadang kan mixer itu berbeda-beda ya. Jadi kita butuh waktu sedikit lebih lama. Nah, jadi dengan kondisi adonan dingin itu membuat si adonan ini aman, tidak akan panas ya. Kita akan memasukkan butter dan garam ke dalam adonan. Kita mau cek di sini. Jadi jangan kaget ya kalau memang adonan ini tuh sangat lengket. Kenapa? Karena nanti hasilnya akan benar-benar empuk ya. Oke. Kita akan lihat kondisi gluten 60% sudah terbentuk itu kayak gimana. Kita akan tes. Kayak gini ya. Ya. Bisa kita bentangkan tapi rapuh. Nah, ini waktunya kita memasukkan butter dan garam. Kenapa butternya kita masukkan tunggu sampai glutennya terbentuk 60%? Karena kita mau roti ini pada waktu kita makan butternya tuh masih terasa ya. Kita lanjut. Kita bisa lihat ya, membrannya udah bagus ya. Jadi memang adonan ini tuh sedikit lebih encer, sedikit lebih lembek, tapi nggak usah khawatir karena emang teksturnya kayak gini. Ya, yang penting kalian udah tes si membrannya udah kebentuk, udah. Dan kita taburin dulu. Jadi pada waktu kalian mau proving, kita taburin aja tepung.
biar nggak terlalu lengket ya. Bisa lihat di sini ya. Jadi kita akan proofing 30 menit aja. Setelah itu kita akan timbang, kita akan bagi-bagi, kita akan istirahatkan lagi 20 menit. Habis itu kita akan bulatkan, kemudian taruh di loyang-loyang. Habis itu kita akan proofing terakhir 1 jam sampai 2 kali ukurannya ya. Ini kita akan tutup, kemudian kita akan proofing 30 menit. Oke, ini sudah kita istirahatkan adonannya 30 menit. Kita akan keluarkan, kemudian kita akan kempeskan kembali ya. Jadi adonan ini emang sangat lembut sekali, jadi nggak usah berpikiran ini terlalu banyak air atau kelebihan bahan ya. Ini kita akan potong-potong. Ini kita akan timbang-timbang, kemudian kita akan rounding. Satu roti itu beratnya 35 ya. Karena ini modelnya tuh roti sobek ya. Oke, ini adonannya udah kita istirahatkan 30 menit. Waktunya kita akan bentuk atau rounding. Setelah itu kita akan istirahatkan 1 jam sampai double size. Abis itu kita akan panggang ya. Kita bisa lihat di sini wajib selalu ditutup ya biar tidak kering. Tadi yang kita timbang itu mulai dari sini ke sini ke sini ke sini ke sini. Jadi yang pertama kali kita timbang itu yang kita akan rounding sekarang. Jadi aturannya kayak gitu ya. Nah, ini kita akan ambil, kita kempeskan, kemudian kita lipat ke dalam. Ini tujuannya kita lipat ke dalam ini biar tekstur rotinya itu bagus ya, glutennya bagus. Kita balik, jadi bisa dilihat di sini, memang teksturnya tuh sangat lengket ya. Oke. Nah, setelah kita bentuk dan kita taruh di loyang kayak gini, kita akan lanjut proofing. Ini adalah proofing yang kedua. Waktunya adalah 1 jam sampai adonan ini ngembang 2 kali lipat dari bentuk sekarang. Kalian bisa menggunakan loyang berukuran 20 cm ya. Jadi jangan yang kegedean karena nanti kalau kegedean nanti rotinya tidak akan padat. Jadi bukan roti sobek tapi roti yang akan berpisah-pisah ya. Ini kita akan tutup, lalu kita akan proofing 1 jam. Lalu nanti kita akan langsung oles lalu bakar ya. 1 hour later. Oke, ini adonannya sudah ngembang 2 kali lipat dari ukuran awal. Nah, tandanya pada waktu kita pencet ya, dia tidak lengket dan tidak ada bekas tangan yang ada di adonan ya. Jadi ini waktunya kita akan oles lalu kita panggang. Olesannya ini kita akan saring semua jadi satu, lalu kita gunakan ya. Ini kita oles. Ovennya kita panaskan 185 derajat Celcius. Kita akan panggang 15-18 menit tergantung suhu oven kalian masing-masing. Jadi itu cuman acuan aja ya. Jadi kalian harus mengenal oven kalian, apakah ovennya terlalu panas atau ovennya terlalu kurang panas. Jadi kalian bisa setting ya, bisa dilihat, bisa dites. Kita akan panggang. Kita masukkan ke oven. Oke, kita tunggu sampai warnanya kecoklatan, baru kita keluarkan dari oven. Ini udah jadi. Rotinya kita sisa tunggu dingin. Habis itu kita akan belah, kemudian kita akan oles serikaya, ya. Tekstur rotinya lembut, padat tapi lembut. Kemudian dapat banget memori masa kecil pada waktu makan roti yang ada di Maros itu. Jadi wangi-wanginya tuh emang beneran kayak roti jadul ya, roti zaman dulu. Berpadu dengan selai serikayanya yang lebih gurih karena kita menambahkan butter.
Nah, kalau roti Maros yang beneran itu, yang ada di Makassar, mereka tuh langsung belah. Oke, sekian buat hari ini. Terima kasih sudah menonton YouTube aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!